sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika tiba waktu penyucian menurut hukum Musa, Maria dan Yosef membawa Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkan Dia kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Juga mereka datang untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Di Yerusalem ada seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Atas dorongan Roh Kudus, Simeon datang ke Bait Allah. Ketika Yesus, anak itu, dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan baginya apa yang ditentukan hukum Taurat, Simeon menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang datang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu cahaya yang menyatakan kehendak-Mu bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Yosef dan Maria amat heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang Yesus. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan dan membangkitkan banyak orang di Israel, serta untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Tetapi kelak suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri." Waktu itu ada pula di Yerusalem seorang nabi perempuan anak Fanuel dari suku Asher, namanya Hana. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah menikah ia hidup 7 tahun bersama suaminya, dan sampai sekarang ia janda dan telah berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Pada saat itu juga Hana pun datang ke bait Allah untuk mengucapkan syukur kepada Allah, serta berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan pelepasan untuk Yerusalem. Setelah selesai semuanya itu yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah Maria dan Yosef beserta Yesus ke kota kediaman mereka, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan anugerah Allah ada padanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.
Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kita disuguhkan pada kenyataan bahwa Yesus yang dipersembahkan di Kenisa, di Bait Allah. Dan ini menunjukkan kepada diri kita suatu cinta Tuhan kepada diri kita. Dia turun dari atas Allah yang menjamah manusia yang berdosa, dan dia pun ingin senasib dengan orang-orang berdosa itu. Lalu dia ingin menebus dosa-dosa mereka. Dengan dikenisah ini, maka itulah tanda bahwa dia ingin menebus dosa-dosa manusia. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita teringat akan Abraham, orang yang taat, setia kepada Tuhan, taat setia, lalu dia menyembelih Ishak, atau kalau kita Ishak, mereka Ismail. Dan itu adalah tanda dia taat kepada Tuhan. Dia mentaati hukum Taurat Musa. Dan ini semua dijalankan dengan penuh ketabahan. Dia menyembelih, bayangkan, anak satu-satunya yang dijanjikan akan disembelih. Luar biasa. Namun ujung-ujungnya bukan Ishak, melainkan kambing. Itu kambing itu. Ini adalah ketaatan mereka berdua. Yosef, Maria, dan Abraham, Ishak. Dan itu dilakukannya. Kalau dia taat kepada Tuhan, bagaimana kita sendiri? Apakah kita taat kepada Tuhan? Kalau hidup kita disentuh oleh Tuhan untuk dijanjikan, disentuh oleh Tuhan untuk menjadi organis, disentuh oleh Tuhan untuk menjadi anggota KUR, apakah kita taat kepada Tuhan? Ketaatan-ketaatan seperti ini perlu, Bapak Ibu. Apakah kita disentuh oleh Tuhan menjadi anak-anak mesdinar, asisten imam, dan karya-karya yang lain? Apakah kita melongo saja? Tuhan yang menyentuhnya. Dan ini adalah ketaatan, kesetiaan. Kalau kita tidak taat, tidak setia, apa jadinya? Kita hanya melongo saja, pokoknya komuni, pokoknya hidup rukun bersama ini, lalu saling tidak kenalnya satu sama lain. Apa kenal satu sama lain? Tidak dikenal. Dan itu semua adalah gangguan untuk diri kita. Kita harus mengenal mereka sejauh mereka adalah mau dikenal. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, Simeon dan Hana adalah orang yang setia dan rendah hati. Orang yang setia dan rendah hati turun, diberi karunia-karunia Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah hadir dalam diri orang-orang seperti Simeon dan Hana. Kalau dinyatakan di dalam hidup, sungguh-sungguh saleh, dia tinggal di
gereja, di bait Allah. Ya, ini umpamanya saja seperti itu. Bait Allah saat itu memang besar. Selalu orang sendepel, tidur di sana, tidak pulang-pulang, hanya menantikan. Sebetulnya di sini harus ada seperti itu. Ya, sendepel-sendepel, orang boleh atau itu semangat melakukan sesuatu, membiarkan mereka yang kesusahan, dan kita semua ingin membantunya. Tapi di sini tidak ada. Dulu di katedral ada orang-orang semacam itu, orang-orang sendepel, orang-orang kalau ada misa, kalau tidak ada ya berdoa di Bunda Maria, gua itu, dan seterusnya, dan seterusnya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, seperti itu. Kalau kita rendah hati seperti itu, Roh Kudus akan turun. Dua hal yang dilakukan oleh Simeon, yaitu janjinya, Yesus akan menjadi tanda perbantahan. Yesus akan menjadi tanda perbantahan. Dan engkau akan ditusuk pedang. Artinya sebuah perbuatan dan kata-kata kita akan diwarnai penderitaan-penderitaan itu. Inilah akibat dari mengikuti Kristus. Maka mengikuti Kristus harus setia kepada Tuhan, harus disertai penderitaan-penderitaan itu. Supaya hidup ini seperti Kristus yang disalibkan. Salib kita letakkan di depan, salib kita letakkan di depan. Orang melihat, oh dia ada tanda salibnya, oh dia sengsara. Apakah itu menjadi semboyan kita? Kata dan perbuatan kita disertai dengan penderitaan-penderitaan itu. Bacaan pertama tadi mengizinkan kita bahwa aku menyuruh utusanku supaya mempersiapkan jalan di hadapanku. Inilah penderitaan. Menyiapkan jalan di hadapanku. Orang tidak bisa seperti itu. Orang harus ditempa, menyiapkan jalan di hadapan Tuhan, menyiapkan suatu perbuatan yang sakral untuk itu. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita harus melihat bahwa pencobaan-pencobaan ini sebagai wujud cinta kita kepada Tuhan. Cinta didasari dengan kasih itu adalah murni diaturkan. Oleh karena itu, maka dari itu, saudara-saudara yang terkasih, kita harus menyiapkan jalan bagi Tuhan, harus setia kepadanya. Mengingat dahulu ketika saya dipanggil masuk seminari juga begitu. Ada kerikil-kerikil, ada antaman-antaman, ada gangguan-gangguan. Kalau bapak saya diizinkan, bapak saya memberi izin, tapi ibu saya nangis terus. Ibu saya nangis, dan bapak saya tenang-tenang saja. Alah, toh nanti wong anak-anak masih piye-piye, kecil-kecil, lulus SD, masuk seminari, alah kecil-kecil, masih seneng-senengnya dolanan. Apakah itu diterima? Senang gitu. Tapi ibu saya nangis terus.
Tapi setahun, 2 tahun, 3 tahun sudah tentram. Tapi bapak saya mempunyai keyakinan bahwa kalau anaknya menjadi imam, dia akan mengangkat keluarga ke surga. Opo iki? Saya sendiri tidak tahu. Tapi bapak saya seperti itu. Ngangkat ke surga. Dan seperti bacaan pertama, bacaan kedua tadi, dia akan membawa damai. Damai untuk dosa-dosa kita, untuk semua orang, untuk dia sendiri. Dia akan membawa damai seperti itu. Dan itu semua untuk kita. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, karena dia mencicipi penderitaan Kristus. Romo itu mencicipi penderitaan Kristus. Maka dari itu sebetulnya kalau ditanya-tanya apakah Romo senang atau bahagia atau menderita hidup menjadi Romo. Ya sebetulnya jujur saja banyak menderitanya. Banyak menderitanya. Yang senang-senang, wah ya senang-senang di luar. Tapi ketika hening, ketika sejuk, waduh, menderita. Tapi itulah kita alami, kita sertai. Karena Tuhan meyakinkan kita bahwa kita dihaturkan oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan itu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, nanti minggu ini ada penyerahan, pengikraran Suster Yosefin Pobia di MC, di biaranya minggu besok. Itu penyerahan diri kepada Tuhan. Dia menyerahkan dirinya untuk Tuhan. Kalau orang-orang tidak berani menyerahkan diri, kita sendiri lalai. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, mari kita berdoa kepada Tuhan. Kita aturkan doa rosario, doa-doa yang lain, malaikat Tuhan. Itu setia kepada Tuhan. Kita harus setia kepada Tuhan, supaya Tuhan mau memberikan berkah-berkah melimpah kepada diri kita. Kalau tidak, berkah-berkah ini hilang. Kita hanya hidup sembarangan saja. Dan mohon ampun kepada Tuhan, agar Tuhan juga mengampuni dosa kita. Marilah kita hening sejenak, kita mohon rahmat karunia yang datang dari Allah. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita bangkit berdiri, mengaturkan aku percaya bersama-sama. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi. Salibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha. Dari situ ia akan datang